Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, selamat datang di podcast Jajama, Jelajah Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Tabipun. Ya, pada episode hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, yaitu Bapak Reinur Amin. Selamat siang Pak Amin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang kepala seksi pengawasan 2 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Ya, baik Pak Amin, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang yang lagi in nih, yang lagi hot mungkin ya di media sosial, di mana-mana ya Pak ya, kita dengar tentang PPS. Mungkin banyak kawan pajak juga yang belum mengetahui Pak apa itu PPS. Boleh dijelaskan Pak sekilas tentang PPS? Kawan-kawan pajak di manapun kalian berada, PPS ini sebenarnya program pemerintah bagi seluruh wajib pajak dan merupakan kesempatan kedua untuk mengungkapkan aset-asetnya yang belum diungkapkan pada periode tax amnesty yang pertama. Jadi ini merupakan kesempatan berikutnya lah untuk wajib pajak untuk lebih melaporkan kewajiban perpajakannya secara transparan. Oh, jadi ini memberikan kesempatan ya Pak ya kepada wajib pajak ya untuk mengungkapkan lagi hartanya, mungkin yang sudah pernah ikut dan ini juga yang belum pernah ikut dibolehkan sekali ya Pak untuk ikut PPS. Sudah boleh ikut, yang sudah pernah ikut di tax amnesty pertama, itu pun kalau masih ada aset yang belum dilaporkan silahkan dilaporkan di program PPS. Oh, baik. Kemudian kalau dasar hukumnya itu apa Pak? Dasar hukum PPS utamanya itu kan sebenarnya diatur di Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan yang Nomor 7 tahun 2021 dan kemudian ada aturan pelaksanaannya yang didetailkan teknis pelaksanaannya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Baik, berarti ini udah ada kepastian hukumnya gitu ya Pak ya? Sudah. Mungkin kalau kawan pajak juga mau coba cari-cari gitu ya di Google atau di media sosial yang lain, bisa dicek di PMK nomor 196 ya Pak ya, tahun 2021. Baik, kalau banyak juga nih Pak wajib pajak yang mungkin kawan pajak ini belum begitu paham ya Pak ya. Katanya PPS ini adalah tax amnesty jilid 2. Gimana nih pendapat Bapak? Sebenarnya definisinya bukannya tax amnesty jilid 2 sebenarnya, cuma lebih ke kesempatan untuk wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty dan sudah mengikuti tax amnesty untuk melakukan pengungkapan asetnya yang sebelum-sebelumnya belum pernah dilaporkan. Oh, baik. Misalnya jadi sebenarnya ini hal berbeda ya Pak ya? Hanya tujuannya aja sedikit sama. Berbeda ya, pokoknya pengungkapan ini sebenarnya untuk lebih mengencourage wajib pajak untuk melaporkan kondisi perpajakan dan kewajiban perpajakan saat ini dengan kondisi sebenarnya. Baik. Iya, jadi ini kepada wajib pajak, kepada kawan pajak nih yang masih belum mengungkapkan seluruh asetnya gitu ya Pak ya. Boleh sekali nih, boleh banget nih ikut PPS. Nah, kemudian gimana tuh Pak? Mungkin perbedaannya? Ada sedikit perbedaan juga ya terkait tarif daripada PPS ini dibandingkan dengan tax amnesty. Terus ada juga sumber dari hak aset tersebut yang diungkapkan, misalnya ada aset dari luar negeri atau dari dalam negeri mungkin aset-aset yang lain yang sebelumnya belum pernah dilaporkan di tax amnesty. Nah, juga ada mekanisme yang skema 1, skema 2 gitu kan. Skema 1 itu mungkin untuk wajib pajak yang sudah pernah mengikuti tax amnesty. Jadi ada skema 1, ada skema 2 ya Pak ya? Skema 2-nya yang belum pernah sama sekali dan tarif-tarifnya mungkin ada juga nanti detailnya. Oke, nanti akan mungkin kita bahas lebih detail ya Pak ya. Sebenarnya kalau hari ini sih jadwal kita itu adalah terkait dengan
kita mau ngobrol-ngobrol tentang objeknya ya Pak ya, detailnya harta-harta seperti apa saja yang bisa diikutkan dalam program pengungkapan sukarela ini. Nah kemudian Pak, saya ada pertanyaan lagi. Mungkin kawan pajak juga banyak yang bertanya-tanya nih di dalam hati. Saya mewakili dari kawan pajak. Kalau kita ikut PPS itu apa nih keuntungannya untuk kita sebagai wajib pajak? Oke. Kenapa sebaiknya kita ikut PPS gitu? Sebenarnya kan PPS ini kan dibuat untuk memfasilitasi pelaporan wajib pajak yang tidak dilaporkan sebelum-sebelumnya, dan kemungkinan di tahun yang akan datang akan tertagih melalui skema pemeriksaan atau melalui skema bukti permulaan. Jadi di tax amnesty ini apabila aset tersebut diketahui dan tidak diungkapkan di PPS, itu kan sanksinya kadang-kadang ada yang besar, ada yang 200% asetnya begitu, dari kewajiban. Kalau tidak ikut ya Pak ya. Kalau nggak ikut, tapi kalau kita ikut program PPS ini ya cukup dengan menghitung dikalikan dengan tarif yang masuk dalam skema 1K atau skema 2K. Oh baik, jadi lebih kepada rasa aman gitu ya Pak ya. Jika sudah ikut PPS ini maka mungkin akan terhindar dari sanksi yang sebesar 200% seperti Bapak katakan tadi. Terus kalau kita udah ikut PPS juga mungkin semua yang sudah kita laporkan kan tadi tidak akan diungkap di pemeriksaan. Jadi sudah ada kepastian hukum di situ. Sudah ada kepastian hukum. Ya, jadi gitu kawan pajak ya. Kalau kita sudah ikut PPS maka sudah ada kepastian hukum bagi kita dan mungkin tidak akan ada lagi pemeriksaan terkait dengan tahun pajak tersebut gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian kalau orang-orangnya nih Pak, siapa saja peserta-peserta yang sebaiknya ikut PPS? Seperti dari sini kita udah pernah diskusi di awal ya, ada yang kebijakan 1, skema 1, ada juga kebijakan 2 kan. Iya, skema 1 dan skema 2 ya Pak ya. Nah, itu terbuka sebenarnya untuk seluruh wajib pajak terdaftar untuk badan dan orang pribadi yang terdaftar di master file kita. Nah, untuk yang kebijakan 1 ini untuk peserta bagi wajib pajak yang sudah pernah ikut program tax amnesty di tahun 2016 ya. Iya, jadi sebelumnya sudah pernah ikut tax amnesty gitu ya Pak ya, yang skema 1. Nah, untuk yang skema 2 ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang sebelum-sebelumnya belum pernah mengikuti program tax amnesty di tahun 2016 kemarin. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya gitu ya Pak ya, untuk wajib pajak yang mungkin sudah pernah ikut tax amnesty sebelumnya mau mengungkapkan lagi hartanya, atau wajib pajak yang belum pernah mengikuti tax amnesty juga dipersilahkan sekali untuk mengikuti program PPS ini ya Pak ya. Nah kemudian kalau kita masuk ke agak teknis nih Pak. Boleh ya Pak ya, izin Pak. PPS secara umum itu kan dikatakan sebagai pengungkapan harta yang belum dilaporkan di SPT, begitu ya Pak ya. Kemudian kalau hartanya itu harta apa saja Pak yang ikut PPS? Sebenarnya kalau kita bicara harta ya atau aset di dalam definisi perpajakan itu sebenarnya apa yang kita akumulasikan dari penghasilan kita. Sepanjang aset tersebut sudah dilaporkan di SPT tahunan, harusnya itu sudah clear ya Mbak ya. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang kita lupa nih, ada aset-aset yang kita peroleh dari tahun pajak 2016 sampai 2020 yang mungkin karena kesibukan kita lupa melaporkan dalam SPT tahunan, dan memang atas penghasilan tersebut kita belum dikenakan pajak. Nah, aset-aset seperti itulah yang harus dilaporkan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela ini. Baik. Kita tahunya gimana tuh Pak? Mungkin kan banyak nih kawan pajak yang saya lupa nih, saya sudah lapor atau belum gitu ya, atau harta ini saya sudah peroleh tapi sebenarnya bukan punya saya. Nah itu gimana tuh Pak untuk mengetahuinya? Jadi gini, salah satu caranya ya mungkin biasanya wajib pajak bisa pertama ya cross check dulu ke SPT tahunan dia yang dia sudah laporkan. Baik, cross check ya Pak ya. Kita lihat dulu nih di daftar hartanya sudah dimasukkan belum di SPT tahunannya. Kalau memang sudah, tidak perlu ditambahkan untuk program PPS. Tapi kalau ada aset-aset yang belum dilaporkan, itu silakan dilaporkan, karena sebenarnya yang lebih tahu asetnya kan wajib pajak sendiri. Iya, gitu. Cuma ya, kalau Pak. misalnya
wajib pajaknya masih lupa nih, mungkin asetnya kebanyakan kali Mbak. Iya. Ada kan crazy rich yang baru nih, asetnya banyak, atau mungkin kaum milenial siapa ya, banyak yang crazy rich yang investasinya banyak. Nah, nanti mungkin data itu tercapture dalam sistem kita, data dari DJP, mungkin dari EOI, entah itu dari pertukaran data dengan instansi lain yang diakomodir di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu. Itu DJP akan mengirimkan surat tuh ke wajib pajak yang sudah ada asetnya yang tidak sinkron antara pelaporan SPT-nya dengan nilai aset yang ada di database Direktorat Jenderal Pajak. Nanti kita kirimkan surat, nanti wajib pajak bisa mengklarifikasi nih, oh saya benar punya ini apa enggak. Tapi kalau misalnya memang tidak punya, benar-benar punya ini dan di SPT tahunan tidak dilaporkan aset tersebut, ya silakan monggo lah ikut program PPS gitu ya Pak ya. Oh jadi sebenarnya DJP sendiri itu juga sudah memiliki ya Pak ya data terkait dengan harta-harta yang belum dilaporkan gitu ya Pak ya. DJP ini ya sebenarnya database-nya banyak, cuma kan ya semuanya kita lakukan klarifikasi, kita pilih dulu lah yang kira-kira yang mana berpotensi untuk diklarifikasikan ke wajib pajak. Baik, jadi kawan pajak nih kalau yang sudah dapat himbauan, sifatnya himbauan ya Pak ya? Himbauan, surat klarifikasi. Sudah dapat surat klarifikasi dari kantor pajak, mungkin bisa dalam bentuk email maupun dalam bentuk hard copy ya Pak ya? Betul. Dikirimkan juga suratnya. Itu boleh sekali, silakan langsung datang ke kantor pajak terdekat ya Pak ya untuk klarifikasi. Jadi buat teman-teman kawan pajak ataupun wajib pajak dimanapun terdaftar di wilayah Indonesia ini, silakan kalau terima email dari resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau mungkin surat resmi dari kantor pelayanan pajak, silakan mendatangi kantor pajak terdekat yang ada pada saat itu wajib pajak berada gitu. Misalnya dia lagi di bisa ya Pak ya, bisa gitu dimana ya, aja, nanti saja. Minta penjelasan kan ada di sana, ada helpdesk, ada teman-teman penyuluh, ada TPT kita gitu. Jadi bisa ditanyakan di mana aja, nanti kan akan diberitahu secara teknis gimana cara menunaikan kewajiban PPS-nya. Baik. Nah, kemudian saya juga dapat pertanyaan titipan nih Pak dari banyak wajib pajak ya Pak ya. Kalau terkait dengan objek PPS itu teknisnya nih Pak, bagaimana kalau harta tersebut penguasaannya ada di saya tapi bukan atas nama saya? Banyak nih ya Pak ya cerita kayak gitu ya Pak ya. Secara fakta milik tapi atas secara dokumen belum nih ya, secara dokumen belum. Gimana tuh Pak kalau yang seperti itu? Jadi gini Mbak, kalau kepemilikan aset itu kan sebenarnya diakui pada saat pelepasan hak oleh pemilik sebelumnya ya. Mungkin nanti ada dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan bahwa aset itu jadi milik kita. Hanya kita jual mobil atau motor gitu kan. Mungkin belum di balik nama ya Pak ya. Nama jadi masih BPKB-nya atas nama penjual yang lama, pemilik yang lama. Nah itu sepanjang BPKB-nya sudah kita pegang, terus sudah ada perjanjian jual beli, entah itu akte yang resmi atau mungkin sekedar surat jual beli biasa, dan aset tersebut masih kita kuasai sampai dengan 31 Desember 2020. Nah itu bisa kita kategorikan sebagai penguasaan kepemilikan kita. Baik, jadi tetap kategorinya adalah milik kita gitu ya Pak ya, dan harus dilaporkan baik di SPT tahunan ataupun kalau belum di SPT tahunan ikutkan ke PPS gitu ya Pak ya. Jadi cut off-nya 31 Desember ya, betul ya Pak ya? 31 Desember 2020 posisi terakhirnya ya. Baik, 31 Desember. Iya, mungkin untuk kawan pajak nih yang pada tanggal 31 Desember 2020 masih memiliki harta yang penguasaannya masih dalam diri dia gitu ya Pak ya, maka harus dilaporkan dalam SPT tahunan ataupun PPS. Iya, masih bisa dikategorikan sebagai aset yang dapat diikutsertakan dalam program pengelolaan sukarela ini. Dapat diikutsertakan, iya. Nah kemudian Pak ada titipan pertanyaan lagi Pak, kalau mau ikut PPS tapi lupa punya harta apa saja. Wah ini pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Iya. Itu akan diingatkan oleh KPP ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya namanya judulnya kan tagline-nya program pengelolaan sukarela. Kita bicara sukarela, berarti wajib pajak sendiri nih yang mengekspos dirinya secara pelaporan pada secara sukarela, pajak secara sukarela. Jadi
ya dia punya aset apa yang tahu dia gitu kan. Jadi silakan aja jujur sama kita. Kalau wajib pajaknya jujur, kita kenakan tarif yang sesuai skema 1 atau skema 2. Dan setelah itu juga kita ada jaminan kepastian hukum tadi kan, tidak dikenakan sanksi 200% atau tidak diperiksa secara perpajakan. Tidak ada pemeriksaan juga ya Pak. Nah kalau keamanan data gimana nih Pak? Banyak juga yang bertanya seperti itu. Keamanan data gini Mbak, kalau untuk program PPS ini DJP sudah menjamin bahwa data-data yang diungkapkan dalam program PPS ini tidak akan dilakukan tindakan penyidikan dari sisi pidana perpajakan. Terus tambah lagi kita juga diamanatkan oleh undang-undang kita sendiri, undang-undang KUP di pasal 34 kalau nggak salah. Itu kan ada namanya kerahasiaan data wajib pajak ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman wajib pajak yang khawatir datanya dibocorkan, itu saya rasa nggak ada deh. Itu dijamin sama wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak di undang-undang HPP ini sendiri, di program PPS ini untuk tidak dilakukan tindakan penyidikan. Terus kerahasiaan data perpajakan itu merupakan kewajiban DJP sebagai institusi untuk menjamin tersebut. Oke, berarti aman ya Pak ya, sama sekali. Aman, pokoknya nggak bakal bocor lah. Aman. Iya, jadi kawan pajak nih jangan khawatir kalau yang mau ikut PPS ya Pak, karena datanya nggak akan dibocorkan kemana-mana gitu. Cukup wajib pajak sendiri yang tahu gitu ya, meskipun sudah masuk ke sistem DJP. Nah kemudian ini tadi terkait dengan cut off 31 Desember. Bagaimana kalau harta tersebut sudah dijual Pak? Pada saat 31 Desember itu posisinya mungkin ada nih kawan pajak yang menerima surat saya Anda memiliki harta sekian gitu kan, kemudian hartanya itu ternyata sudah tidak ada, sudah dijual kembali. Oke, kita lihat saat pelepasan haknya tersebut kapan Mbak? Jadi pada saat misalnya surat tersebut nyampe ke wajib pajak mungkin tahun 2002 ini kan, posisinya asetnya sudah dijual atau sudah dipindah tangankan ke pemilik barunya. Nah, kita lihat transaksinya kapan. Kalau misalnya transaksinya terjadi sebelum 31 Desember 2020, ya. Maka atas aset tersebut, atas harta tersebut masuk dalam kategori harta yang harus diungkapkan di program pengungkapan sukarela ini. Tapi kalau misalnya dia jualnya sesudah tanggal 31 Desember, mungkin itu nanti kategorinya nanti ke penghitungan pajak lainnya. Oh, jadi masih ada mekanisme yang lain gitu ya Pak ya, selain PPS ini. Kemudian kalau harta tersebut sudah dijual tapi belum balik nama dan masih atas nama saya. Okay. Kalau atas aset seperti itu sebenarnya secara kepemilikan sudah dilepas ya sama pemiliknya. Hanya masalah tadi fakta dokumennya mungkin masih atas nama pemilik lama. Nah, itu yang nanti dengan surat klarifikasi itu dan wajib pajak dapat mengklarifikasi nih, datang ke kantor bawa surat klarifikasi bahwa sebenarnya aset itu sudah dijual dan tidak perlu diikutkan di program PPS sepanjang sudah dijualnya sudah lewat 31 Desember 2020. Oh, baik. Jadi bersurat ya Pak ya? Bersurat, datang ke kantor klarifikasi. Kita teman-teman yang namanya account representatif di kantor pajak yang, mungkin secara teknis bisa memberikan penjelasan yang lebih detail tentang aset-aset mana yang bisa ikut PPS, aset-aset mana yang tidak perlu ikut PPS. Oh iya, mungkin informasi juga nih Pak kepada kawan pajak ya, bahwa masing-masing NPWP itu ada penanggung jawabnya di kantor pajak ya Pak ya, namanya AR, yaitu account representatif yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak tersebut. Jadi kalau wajib pajak bingung nih, misalnya saya ini punya NPWP tapi saya bingung mau nanya kemana, datang aja ke kantor, nanti dia akan menginformasikan Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak, ini silakan konsultasi dengan Bapak ini yang sudah terassign khusus atas NPWP tersebut. Jadi semua pertanyaan tentang perpajakan bisa dibantu oleh teman account representasi tadi. Baik. Nah, kemudian Pak, itu kan tadi kalau harta sudah dijual tapi belum balik nama nih Pak. Kalau kita belinya kredit, nah gimana tuh Pak? Banyak juga tuh kawan pajak yang saya ini memang punya mobil Mbak, tapi saya kredit. Gitu. Oke, kalau untuk yang kredit itu kan sebenarnya nanti kan nilai hartanya itu kan akan disandingkan antara nilai harta dengan utang ya. Jadi kalau yang kredit itu kan berarti kan ada utang di situ. Kalau yang kredit berarti sepanjang nanti nilai aset bersihnya lebih besar utangnya, berarti tidak ada yang harus dibayarkan gitu ya Pak ya, untuk ikut PPS. Oh baik, jadi memang net ya Pak ya. Net worth istilahnya. Net worth ya Pak ya.
Kalau terkait dengan warisan gimana Pak? Hartanya itu adalah saya dapetnya dari warisan nih, masa saya harus lapor juga, begitu gimana Pak? Banyak juga pertanyaan kayak gini, aneh-aneh nih Pak pertanyaannya. Mbak Is dapat warisan belum? Belum kan? Belum pernah nih Pak. Ini untuk warisan ini kan sebenarnya masuk dalam kategori subjek pajak untuk warisan yang belum terbagi. Kalau memang sudah warisan itu sudah resmi nih, sudah ada akte pembagian warisannya, terus sudah jelas dari kepemilikan kita yang baru, ya silakan aja, itu masuk dalam kategori aset yang harus di-PPS-kan. Baik, jadi tetap dilaporkan oleh PPS ya Pak ya. Nah kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, untuk ini bukan pertanyaan sih, mungkin lebih kepada pesan dari Bapak Amin sebagai Kepala Seksi Pengawasan 2 nih kepada kawan pajak mungkin yang kaum millennials yang crazy rich yang baru-baru nih, gimana Pak pesan-pesannya terkait untuk PPS? Program PPS ini sebenarnya program yang diciptakan pemerintah kepada seluruh masyarakat warga negara Indonesia, terutama millennials nih yang mungkin kepengen berbakti kepada negara nih dengan menjadi pahlawan negara dengan berkontribusi. Kan sekarang udah nggak zamannya kita perang atau apa. Pajak itu merupakan salah satu cara kita berkontribusi untuk pembangunan negara ini, menjadikan Indonesia yang lebih maju, lebih makmur masyarakatnya gitu. Nah, marilah teman-teman milenials yang punya aset yang belum dilaporkan berkontribusi ke negara ini melalui program PPS ini. Iya, mudah-mudahan nih banyak kaum milenials yang nonton nih ya Pak ya video kita, dan mudah-mudahan tergerak nih, jadi tergerak hatinya untuk mengikuti program PPS. Baik, sepertinya itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari banyak wajib pajak nih Pak. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat ya Pak ya, memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk negara ini. Baik, sekian dulu kawan pajak episode Jejama kali ini. Kita ketemu lagi di Jejama episode berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.